It's all right. It's in heaven now. Halo para omnivora, sudah makan apa hari ini? Jumpa lagi dengan CNF dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Orphan tahun 2009. Film dengan rating 7/10 di IMDb ini bergenre thriller horor dan menurut saya alur ceritanya cukup bagus, tapi bikin greget. Penasaran? Tanpa berlama-lama langsung saja sediakan cemilan favorit kalian dan action! Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang ingin mengadopsi seorang anak perempuan. Sebenarnya mereka sudah memiliki dua orang anak, yaitu Daniel dan Max, di mana si Max ini menderita gangguan pendengaran atau tunarungu. Sedangkan anak mereka yang ketiga, bernama Jessica, meninggal dunia dalam kandungan. Hal inilah yang mendorong keluarga tersebut untuk mengadopsi seorang anak. Mereka pun pergi ke sebuah panti asuhan, dan di sini mereka bertemu dengan seorang anak bernama Esther. Mereka merasa Esther adalah anak yang cocok bagi mereka dan memutuskan untuk mengadopsinya. Okie-dokie. Call me if you need anything. Bye. Thank you. Namun, kebahagiaan keluarga ini tidak berlangsung lama. Mulai dari Daniel yang kurang menyukai Esther, karena ayah dan ibunya jadi lebih memperhatikan Esther ketimbang dirinya. Wow, cool. Dan juga Esther menunjukkan beberapa perilaku yang tidak biasa. It's all right. It's in heaven now. Perilaku Esther pun semakin menjadi-jadi ketika dia mulai mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh anak kecil. Selain itu, Esther juga dengan sengaja mencelakai salah satu teman sekelasnya, lantaran karena dia pernah dibully. Hal ini pun membuat Kate kepikiran dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Suster Abigail, pengasuh Esther di panti asuhan. Esther may have pushed her down. I don't know. I'm not getting the story straight, but she got hurt. Is she all right? Luckily, she broke her ankle and had something like 6 stitches. That doesn't sound too lucky. Singkat cerita, Suster Abigail pun memberitahukan beberapa kejadian janggal yang di mana Esther selalu berada di sana ketika kejadian tersebut terjadi. Who's an orphan? No, that's it. Okay, We're taking her to Dr. Browning. we can take her to Dr. Browning. Dan lagi-lagi Esther melancarkan aksinya yakni dengan membunuh Suster Abigail agar Suster Abigail tidak mengganggunya lagi. Di sisi lain, Kate mulai mencari tahu tentang identitas Esther di panti asuhannya yang lama. Namun, Kate sedikit kaget karena mereka tidak punya catatan riwayat Esther sama sekali, dan hal ini terasa janggal bagi Kate. Yes, please. Could you just call me as soon as you know anything, please? Thank you. Esther pun kembali berulah dengan mengambil bunga mawar putih dari kuburan Jessica, anak Kate yang meninggal dunia, dan hal ini tentu saja membuat Kate murka, karena bunga itu sangat berarti baginya. No, hun. Tidak hanya sampai di situ, Esther pun sengaja mematahkan tangannya seolah-olah Kate yang melakukannya. It's impossible. I didn't grab her. Kate yang semakin curiga dengan Esther mulai mencari informasi dan menemukan sebuah petunjuk di buku Esther. Singkat cerita, Kate menghubungi nomor yang tertera di institut tersebut dan ternyata Institut Sarni bukanlah panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Well, I haven't even told you her name yet.
You do not understand. Sarn Institute is not an orphanage. Hal ini pun membuat Kate semakin tidak nyaman. Di sisi lain, Esther berulah kembali dengan mencelakai Daniel hingga Daniel harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Tidak sampai di situ, Esther pun berusaha membunuh Daniel, namun dokter berhasil menyelamatkannya. Kate yang sudah muak mulai melakukan tindak kekerasan sehingga Kate harus diberikan obat penenang dan sementara waktu dirawat di rumah sakit itu. I'm gonna take Max and Esther home. Esther pun yang sudah berhasil menyingkirkan Kate mulai menggoda John dan bertingkah seperti orang dewasa. John yang merasa risih pun mulai marah dan mengambil tindakan tegas. Stop talking and go upstairs. Go to your room. Stop talking to me like I'm a child. I'm calling Sister Judith tomorrow. We're gonna have a conversation about your future in this house. Because I can't do it. I can't do it anymore. Selanjutnya, Kate yang masih berada di rumah sakit mendapatkan telepon dari Institut Sarne dan menjelaskan bahwa Esther adalah salah satu pasien mereka. Dr. Farafa menjelaskan bahwa Esther yang memiliki nama asli Lina Kramer menderita penyakit hormon langka yang disebut hipopituarisme, yakni sebuah penyakit di mana pertumbuhan tubuhnya berhenti dan akan terlihat seperti anak kecil. Menurut catatan mereka, Lina Kramer lahir pada tahun 1976 dan usianya saat itu sudah mencapai 33 tahun. Selain itu, Lina adalah pasien yang paling kasar dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut karena dia memiliki masalah kejiwaan dan telah membunuh 7 orang akibat dari masalah kejiwaannya itu. Kate yang mendengar informasi ini segera menuju ke rumahnya dan mendapati suaminya sudah meninggal. Dan tentu saja ini perbuatan Esther alias Lina. Singkat cerita, mereka pun terlibat perkelahian dan wah, ini orang benar-benar psikopat. Padahal saya kira udah mati. Tapi ternyata tiba-tiba dia menyerang Kate lagi. Dan akhirnya Esther alias Lina tumbang dengan leher patah karena ditendang oleh Kate. Tamat. Ending yang sangat memuaskan. Secara alur cerita, film ini bikin saya greget karena John tidak bisa mengatasi Lina alias Esther. Mungkin karena mabuk ya. Di sisi lain, Kate yang memiliki latar belakang seorang pemabuk membuat John masih belum percaya 100% dengan semua peringatan yang Kate katakan. Terlebih lagi, John menemukan botol minuman keras dan itu membuat John semakin tidak mempercayai Kate. Pesan dari film ini adalah kepercayaan sesama pasangan akan membuatmu tetap hidup dan janganlah mengadopsi anak tanpa tahu latar belakangnya. Saya dan segenap tim CNF mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi kalian yang sudah subscribe dan jangan lupa rekomendasikan juga ke teman-teman kalian agar saya bisa dapat uang dari AdSense untuk beli rokok dan bayar utang serta buat beli laptop karena selama ini saya ngedit minjem laptop temen. Sekian untuk video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.